Berjumpa kembali dengan Bu Eva dalam Belajar Matematika SMP kelas 7 semester 2. Materi kita kali ini menyelesaikan masalah yang terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. So, setelah menyimak video ini, diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yuk kita mulai. Masalah yang pertama tentang gambar berskala. Diberikan denah rumah tipe 60. Rumah digambar dengan skala 1:1000 atau dalam satuan milimeter. Hitunglah luas tanah yang sebenarnya dalam satuan meter. Berikutnya, apabila luas bangunan 60 meter persegi, tentukan perbandingan antara luas bangunan dengan luas tanah seluruhnya. Yuk kita selesaikan. Kalau kita lihat di sini, bentuk tanahnya merupakan persegi panjang. Sehingga untuk menentukan luasnya yang perlu kita cari adalah panjang dan lebar. Kita cari dulu lebar tanah. Yang tertulis adalah 8.500 mm. Dari milimeter ke satuan meter naik 3 tingkat, maka kita bagi dengan 1000. Maka lebar tanah yang sebenarnya adalah 8,5 meter. Berikutnya untuk panjang tanah. Panjang tanah tertulis 12.000 mm. Kalau kita bagi 1000, maka panjang tanahnya menjadi 12 meter. Nah, sudah ada ukuran panjang dan lebar, maka bisa kita hitung luasnya. Luas tanah adalah 8,5 meter kali 12 meter. Sehingga diperoleh luas tanah yang sebenarnya adalah 102 meter persegi. Untuk membandingkan luas bangunan dengan luas tanah, cukup kita buat perbandingan seperti ini. Luas bangunan banding luas tanah. Jika tadi diketahui luas bangunan 60 meter persegi, kita bandingkan dengan luas tanah 102 meter persegi. Kemudian kita bagi sampai mendapatkan bentuk yang paling sederhana. Setelah kita sederhanakan, semuanya dibagi 6, maka perbandingan antara luas bangunan dan luas tanah adalah 10:17. Cukup mudah dipahami ya teman-teman. Seorang kontraktor mendapatkan proyek untuk membuat sebuah rumah minimalis dari kliennya. Luas tanah yang tersedia adalah 13,5 meter kali 8 meter. Denah rumah yang akan dibangun seperti pada gambar ya. Kontraktor menyanggupi pembangunan rumah selesai dalam waktu 4 bulan dengan 30 pekerja. Namun kliennya ingin pembangunan rumah selesai hanya dalam waktu 100 hari. Maka kontraktor harus menambah banyak pekerja agar proyek dapat selesai sesuai dengan permintaan klien. Berapa banyak tambahan pekerja? Dan jika biaya pemasangan lantai keramik untuk ukuran teras rumah sebesar 675.000, maka berapa biaya untuk pemasangan keramik pada bagian ruang keluarga? Nah, di sini kalau kita lihat ada dua permasalahan ya. Yang pertama tentang banyak tambahan pekerja, yang kedua tentang biaya pemasangan keramik. Kita selesaikan satu persatu. Permasalahan yang pertama tentang banyak tambahan pekerja. Kita buat dalam tabel. Tabelnya berisi tentang banyak pekerja dan jumlah hari. 4 bulan di sini kita ubah dalam waktu hari. Dalam asumsi 1 bulan adalah 30 hari, maka jika untuk 4 bulan ada 120 hari, itu dikerjakan oleh 30 orang pekerja. Nah, sekarang waktu yang diminta lebih sedikit, yaitu 100 hari. Maka berapa orang tambahan pekerja yang harus diadakan oleh kontraktor? Kalau kita lihat di sini banyaknya hari berkurang, pasti logika kita akan mengatakan bahwa pekerjaan itu harus dikerjakan oleh lebih banyak orang atau pekerjanya harus ditambah. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai dapat kita selesaikan dengan
Perkalian sejajarnya ya. Jadi 100 kali N sama dengan 30 kali 120. Setelah kita hitung, ternyata N di sini adalah 36 orang. Berarti tambahan pekerja agar proyek selesai dalam waktu 100 hari adalah 6 orang. Yang kedua, jika pemasangan lantai keramik untuk ukuran teras rumah sebesar 675.000, maka berapa biaya untuk pemasangan keramik ruang keluarga? Kalau kalian lihat di sini, untuk ukuran teras adalah 1,5 meter kali 3 meter. Itu untuk luasnya ya. Nah, kita bisa buat dalam tabel. Sedangkan untuk ruang keluarga di sini lebarnya 3 meter, panjangnya 5 meter. Kita hitung dulu luasnya. Jadi yang bisa kita bandingkan di sini adalah ukuran luas dan biaya. Untuk teras dengan luas 1,5 kali 3 meter atau setelah kita hitung menjadi 4,5 meter persegi, biaya yang diperlukan adalah 675.000. Sedangkan untuk ruang keluarga dengan luas 3 kali 5 atau 15 meter persegi, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Nah, di sini luas daerahnya atau luas ruangannya pastinya bertambah ya. Maka untuk biayanya pun juga akan bertambah. Ini disebut dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat kita selesaikan dengan perkalian silang. 4,5 kali N sama dengan 15 kali 675.000. Maka kita peroleh hasil 2.250.000. Itu artinya biaya pemasangan keramik untuk ruang keluarga adalah 2.250.000 rupiah. Untuk permasalahan ini bisa dipahami ya. Masalah berikutnya tentang pengrajin sepatu. Untuk membuat 120 pasang sepatu, seorang pengrajin memerlukan waktu selama 36 hari. Berapa hari waktu yang diperlukan pengrajin untuk membuat 160 pasang sepatu? Kita buat dulu dalam tabel. Di sini ada variabel banyak sepatu dan banyak hari. Untuk menyelesaikan 120 pasang diperlukan 36 hari. Sedangkan untuk membuat 160 pasang diperlukan berapa hari ya? Nah, logika kita akan mengatakan bahwa makin banyak sepatu yang kita buat, kita membutuhkan hari yang lebih banyak. Maka ini disebut perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai dapat kita lakukan perkalian silang untuk menyelesaikannya. Nah, ternyata N yang dihasilkan adalah 48. Berarti untuk membuat 160 pasang sepatu diperlukan 48 hari. Masalah berikutnya, sekelompok pemuda dapat menyelesaikan pembangunan pos ronda dalam waktu 20 hari. Jika dibantu beberapa tukang, bangunan dapat selesai lebih cepat, yaitu 12 hari. Nah, jika hanya dikerjakan oleh beberapa tukang saja, maka berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pos ronda? Tipe soal ini sedikit berbeda. Nah, kita buat dalam bentuk tabel. Ada 3 variabel ya, jenis pekerja, waktu pengerjaan, dan hasil pekerjaannya. Pemuda membutuhkan waktu 20 hari, maka hasil pekerjaannya 1/20 per hari. Kalau pemuda dibantu beberapa tukang, waktunya akan selesai dalam 12 hari, maka hasil pekerjaannya 1/12 per hari. Nah, sekarang waktu yang diperlukan oleh beberapa tukang jika dikerjakan tanpa bantuan pemuda N hari, karena akan kita hitung. Maka hasil pekerjaannya 1/N per hari. Nah, di sini bisa kita tuliskan kalau pekerjaan itu dikerjakan oleh pemuda, maka 1/20 dan ditambah beberapa tukang tadi 1/N, maka bisa menghasilkan juga pekerjaan 1/N.
12. Ini jika dikerjakan secara bersama-sama. Jadi kita buat persamaannya seperti itu. Kemudian kita ubah seperti ini. Jadi yang 1/20 kita pindah ke ruas kanan. Kemudian ini kan pengurangan untuk bentuk pecahan, maka penyebutnya harus kita samakan. Untuk 12 dengan 20, KPK-nya adalah 60. Nah, 12 untuk menjadi 60 kan perlu kita kalikan 5. Maka 1 dikalikan 5 hasilnya 5. Maka 1/12 sama dengan 5/60. Untuk 1/20 sama dengan 3/60. Nah, baru boleh kita kurangkan. 1/n sama dengan 2/60. Maka untuk menghitung n kita tinggal balik ya. Yang tadinya 1/n adalah 2/60, maka kalau menghitung n 60 kita bagi dengan 2. Maka n sama dengan 30. Jadi jika hanya dikerjakan tukang saja, mereka memerlukan waktu lebih lama, yaitu 30 hari. Berarti bisa kita simpulkan bahwa banyak tukangnya itu tidak sebanyak pemuda ya. Oke, cukup paham ya untuk permasalahan ini? Nah, sekarang silakan kalian untuk berlatih secara mandiri mengerjakan proyek rumah berikut ini. Seorang kontraktor menggambar denah rumah dengan 2 kertas, menggunakan 2 skala yang berbeda ya. Nah, bisa kalian lengkapi tabel berikut. Jika skalanya 1/50, berapakah panjang P dan L? Dan hitunglah luas dalam gambar. Jika skalanya kita ubah menjadi 1/30, berapakah P dan L? Kemudian hitung luas dalam gambar. Manakah yang lebih besar gambarnya? Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Nah, coba dicari jawabannya dulu ya. Latihan yang kedua, proyek rumah juga nih. Pemilik rumah tersebut menginginkan taman di rumah mereka seluruhnya ditanami dengan rumput Jepang. Biaya pemasangan 1 meter persegi untuk rumput Jepang adalah 85.000. Jika luas seluruh taman ada 47 meter persegi, maka biaya pemasangan rumput Jepang untuk taman berapa? Nah, coba kalian hitung. Setelah tadi kalian sudah berlatih untuk mengerjakan beberapa permasalahan secara mandiri, sekarang kalian silakan bergabung dalam SIM sekolah, masuklah dalam penilaian KI 4 untuk mengerjakan tugas LKPD gambar berskala dan perbandingan. Berikut beberapa permasalahannya. Yang pertama tentang butik mama. Seorang kontraktor mendapatkan proyek untuk membuat sebuah butik. Luas tanah yang tersedia adalah 9,5 meter kali 5 meter. Denah butik digambar dalam satuan cm. Berapa skala yang digunakan untuk menggambar butik tersebut? Jika kontraktor menyanggupi pembangunan butik selesai dalam waktu 6 bulan dengan 20 pekerja, sang pemilik butik menginginkan untuk pembangunan cepat selesai dalam waktu 15 minggu saja. Maka tentunya kontraktor harus menambah beberapa pekerja agar proyek dapat selesai sesuai permintaan pemilik butik. Berapa banyak tambahan pekerja yang harus diusahakan oleh kontraktor? Permasalahan yang kedua, butik mama jilid 2. Butik mama memproduksi pakaian-pakaian wanita. Rini dan Nita adalah karyawan andalan dari butik mama. Keduanya diberi tugas untuk membuat pakaian pesanan pelanggan VIP. Kedua karyawan tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal kecepatan menyelesaikan satu pesanan dari setiap pelanggan. Satu pesanan dapat diselesaikan Rini dalam waktu 15 hari, sedangkan Nita dapat menyelesaikan pesanan dalam waktu 10 hari. Karena ada pesanan dari pelanggan yang istimewa dengan jadwal yang mendesak, maka pemilik dari butik mama menugasi mereka berdua untuk bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pesanan tersebut. Berapa lama pekerjaan tersebut akan selesai? Nah, anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Bu Eva untuk topik hari ini. Silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah disediakan dalam SIM sekolah. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Salam.